saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Bahwa saya mengundurkan diri. Saya mohon maaf. Tumbangnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 telah mengubah konfigurasi politik nasional. Partai-partai politik baru lahir bagai jamur di musim hujan. Ada 141 partai politik yang daftar ke Kementerian Hukum dan HAM, tapi sebagian besarnya dinyatakan tidak lolos. Sisanya sebanyak 48 partai politik boleh ikut pemilu 1999. Salah satunya adalah Partai Bulan Bintang yang dinahkodai Yusril Iza Mahendra. Kehadiran partai yang didirikan pada 17 Juli 1998 ini langsung menarik perhatian sebagian kalangan muslim. Jargon dulu Masyumi sekarang Bulan Bintang, dulu dikagumi sekarang disayang, sempat menebar energi positif bagi pergerakan umat di ranah politik. Semangat berpolitik sebagian umat Islam yang terpendam sejak lama seakan mendapatkan wadah baru yang senapas seperjuangan. Kehadiran PBB mendapat respon positif dari masyarakat pemilih. Tak heran, kendati secara angka lahir masih seumur jagung, Partai Hijau bergambar bulan bintang ini mampu meraup 2 juta lebih suara dalam pemilu 1999 hingga terhimpun 13 kursi di DPR RI. Nasib PBB di kala itu terbilang terang. Bahkan, Yusril Iza Mahendra yang menjadi motor penggerak partai itu dikabarkan tinggal selangkah lagi menjadi Presiden Indonesia. Pada 1999, ia mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan mengklaim merupakan satu-satunya calon yang menyerahkan berkas pendaftaran secara lengkap. Namun, lantaran terjadi dinamika politik yang di luar kendali, Yusril mengundurkan diri dan memberi peluang kepada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Pemilihan presiden itu akan dilakukan jam 10 pagi dan pendaftaran terakhir itu jam 8. Saya jam 6:30 sudah datang ke gedung MPR dari rumah Pak Habibie itu, menyerahkan semua berkas dan diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR. Dan kita tunggu sampai jam 8. Tidak ada seorang pun menyerahkan persyaratan. Artinya waktu itu saya bilang kepada teman-teman, kalau gitu saya jadi presiden nih. Karena menurut TAP MPR kalau satu-satunya calon dia disahkan secara aklamasi. Tapi tiba-tiba waktu sidang dibuka jam 10, ya, Ketua MPR mengumumkan ada 3 calon. Itu ada screen-nya besar. Saya kaget. Ada nama Abdurrahman Wahid, ada nama Megawati Soekarno Putri, ada nama saya terakhir. Nah, dan saya lihat di depan tuh kok agak ada ribut-ribut antara pimpinan MPR itu, antara Husni Tamrin dan Yusuf Amir Faisal. Nah, belakangan baru saya tahu mereka protes. Kenapa jadi ada 3? Kan cuma 1 calonnya. Di masa pemerintahan Gus Dur, Yusril diberi panggung dengan ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Namun lantaran di tengah perjalanan terjadi ketidakcocokan di antara mereka, Gus Dur memecat Yusril dari jabatannya. Di panggung politik nasional, Yusril termasuk orang lama. Sejak muda, ia lantang menentang kebijakan-kebijakan rezim. Namun, dalam perjalanan hidupnya, ia milih masuk ke lingkaran rezim Orde Baru dengan menjadi penulis pidato Presiden Soeharto. Sejak itu pula, Yusril tidak pernah berseberangan dengan rezim manapun. Setelah Gus Dur dilengserkan dan diganti Megawati Soekarno Putri, Yusril pun masuk jajaran kabinet dengan menjadi Menteri Kehakiman dan HAM. Begitupun di masa Susilo Bambang Yudhoyono, presiden terpilih dalam pemilu 2004. Yusril kembali menjadi bagian dari pemerintah setelah ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara. Namun di era ini, perolehan kursi PBB mulai berkurang. Dari semula 13 kursi pada 1999, berkurang jadi 11 kursi di pemilu 2004. Perolehan suara PBB semakin berkurang dalam pemilu 2009. Di bawah kepemimpinan MS Kaban, PBB hanya mampu mengumpulkan 1,7% suara. Dan itu masih jauh dari ambang batas parlemen yang kala itu hanya 2,5%. Dengan begitu, kader-kader Bulan Bintang harus angkat kaki dari Senayan. Nasib di pemilu 2014 lebih buruk lagi.
PBB cuma dapat 1,5% suara. Begitupun dalam pemilu 2019. Perolehan suara PBB semakin terpuruk dan harus puas dengan hasil 0,79%. Raihan serupa didapat dalam pemilu 2024. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PBB dikunci di angka 0, jauh dari syarat ambang batas parlemen sebesar 4%. Sempat menderang terang di awal kehadirannya, perlahan namun pasti nasib PBB semakin meredup. Dari pemilu ke pemilu sejak 2009 sampai 2024, PBB tak lagi bercahaya. Kader-kader bulan bintang karam di perjalanan. Padam tak lagi bisa bersuara di Senayan. Keterpurukan suara PBB dalam pemilu 2024 ini sebenarnya sudah terbaca sejak lama. Hal itu lantas diperparah dengan sikap mendua Yusril Iza Mahendra dalam percaturan Pilpres. Di satu sisi menyebut putusan Mahkamah Konstitusi soal batasan usia Capres-Cawapres merupakan produk yang cacat hukum, tapi di lain sisi mendukung Prabowo Gibran yang diuntungkan oleh putusan nomor 90 tahun 2023 itu. Putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya. Kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih MK Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah. Inkonsistensi sikap Yusril yang seperti itu membuat nasib PBB terbenam lebih dalam. Partai Hijau yang di awal kehadirannya mendapat dukungan dari banyak organisasi Islam, kini kian ditinggalkan. Cahaya bulan bintang semakin buram, bahkan karam di tengah derasnya gelombang sikap kritis umat Islam.